satu lantai di ini ya, di yang satu lantai untuk supaya bisa dimanfaatkan gitu. Nah, saat ini kenyataannya itu hanya rangkaian saja tilu tingkat, tapi satu pun tidak bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga terjadi katakanlah mangkrak sampai kemarin ada demo masalah upah tidak dibayar. Nah, sekelas RSUD ya, yang memang katakanlah segala sesuatu udah pakai lawyer, tapi kok ini kayaknya seperti tidak tidak terurus, tidak terjaga, tidak terantisipasi, sehingga upah pun tidak bisa dibayarkan gitu. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah benar yang disampaikan oleh Pak Wali itu bahwa Pak Wali menyarankan supaya lantai satu itu selesai dan bisa dimanfaatkan? Nah, gitulah untuk sementara pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak. Enaknya ini ada PPK dan PPTK, karena kalau Pak Opik saya yakin bukan penanggung jawab secara utuh, karena kalau ada PPK-nya enak loh kita naik. PPTK-nya tolonglah. Nah, begini Pak, kalau ada PPTK dengan PPK-nya, mereka itu yang di undang-undang yang disebutkan bertanggung jawab. Dan Pak Opik juga ntar baru bisa memberikan satu saran. Kalau sekarang menurut saya bingung loh Pak. Saya berapa hari ini total semuanya kan bingung loh Pak. Pintar Pak. Bukan begitu loh Pak, ini satu sisi saya juga. Saya akan tanya dulu satu aja dulu ke Bapak ini kan barusan apa yang ditanyakan oleh Pak Teten. Pertama saya akan tanyakan, penghapusan gedung lama itu mana suratnya? Yang 150 juta itu loh Pak. Saya tanyakan itu dulu, ini nggak ada loh Pak. Ini kan gedung milik pemerintah, kembali lagi gedung ini milik pemerintah harus ada, mau dibongkar sekecil apapun harus ada surat penghapusan. Itu awalnya, nggak ada. Dari awal ini udah bermasalah. Udah bermasalah. Nah, yang berhak bicara di sini itu adalah PPTK. Karena kenapa? Mereka yang bertanggung jawab. Nah, kalau Pak Opik kan bukan PPTK, bukan PPK. Yang diperiksa itu PPK, bukan Pak Opik. Pak Opik hanya pendamping. Nah, gimana ini persoalannya? Jadi tolonglah hadirkan yang namanya PPK dan PPTK. Siapa aja silakan. Saya mau akan dilanjut gitu. Kalau nggak ada, percuma Pak Teten. Ya Pak Direktur juga kembali lagi akan jawabannya, karena saya baru kan tidak tahu. Kami tidak mau mendengar urusan itu. Betul. Itu urusan intern Bapak di sini. Yang kami mau adalah penjelasan. Benar nggak Pak? Dari awal kita sudah ke sini mau penjelasan. Ya itu aja Pak. Terima kasih. Oke, itu memang polanya seperti itu. Ya. Saya sampaikan begini kan. Surat yang ini menurut tanggal 15 itu nyampaikan baru kemarin. Ya. Pak Direktur juga kan baru baca surat tembusan yang barunya kan, yang ini kan terkait gedung itu kan baru kan. Di satu sisi saya bukan mau mengambil alih tugas PPK, tapi daripada tidak ada, kita bisa ngobrol dulu. Kalaupun nanti dihadirkan PPK, tapi diagendakan sekedudukan, itu tidak jadi masalah buat apa? Buat kita. Begini kan? Enggak, sebetulnya ini nggak ada itu emang sakit. Pada ini sakit, udah bahaya nggak masuk. tadi pagi saya telepon nggak nyambung nggak. Ya, jadi mendingan yang ada dulu aja. Mohon maaf nih Pak Direktur ya, saya juga saya juga langsung nanyain aja terus ya kalau menurut saya. Berhubung ini PPTK-nya nggak ada, Pak Boy, kita tunda dulu Pak. Kita kasih surat dulu ataupun kesiapan dari Direktur apa. Kalau nggak ada PPTK nggak apa-apa. Itu mungkin dari saya. Ya, dari itu bisa nunggu. Cuma tadi ada yang bilang tentang lawyer, harusnya kan di bawah lawyer. Paling bagian itu yang saya jelasin, ya. Dan harus wajib itu. Nyangkut masalah juga ini apa kondisi saya. Ya. Yang pertama, memang ini Pak Direktur kan baru tanggal 31 proyek ini berjalan. Tanggal 5 Oktober itu penetapan pemenang. Untuk gambaran aja. Teknisnya nanti ke PPK ya, sama PPTK. Ini untuk overview. 5 Oktober itu penetapan pemenang. Tanggal 8 Oktober itu kontrak. Ya. Kontrak itu kebetulan pada saat itu KPK dan PPK ini dijabat oleh Wakil Direktur
Oktober. Di akhir Oktober ada refocusing dan direproyeksikan 33 miliar. Ya, totalnya sekitar 100 miliar lebih. Terus diindikan hanya untuk gedung ini 33 miliaran, kurang lebih dengan PPN ya. Direfocusing menjadi kurang lebih 13 miliar dengan PPN. Angka ujungnya saya nggak tahu lah, tapi kira-kira seperti itu. Direfocusing sehingga kemudian dilakukan perubahan. Ya. Terkait dengan masalah yang ini, ya, saya sudah ngawal sejak awal November untuk segera melakukan perubahan. Adendum. Kenapa? Dengan adanya refocusing berarti di situ ada perubahan ruang lingkup pekerjaan. Ya, yang tadinya misalkan item pekerjaan A, B, C, D sekarang berkurang. Nah, berarti segera melakukan adendum. Ya, terkait ruang lingkupnya, nilainya, diinginkan lagi. Kenapa? Karena itu akan menjadi dasar untuk bertindak, untuk bekerja, mitra kontraktor ataupun MK gitu. Dan juga dasar angket pengadilan. Kita sudah sampaikan. Kami tidak bisa masuk lebih jauh karena itu bukan wilayah kewenangan kuasa hukum. Ya, itu kewenangan panitia. Ya, panitia. Proses lelang di mana? Bukan di sini. Proses lelangnya juga LP di sana. Jadi masalah transparansi segala macam udah ada di sana kan. Ya, bukan wilayah di sini gitu. Nah, setelah jadi sini. Memang kebetulan Pak Nendi itu latar belakangnya itu kan perawat. Pak Nendi latar belakangnya ilmu sosial. Dua-duanya tidak punya kompetensi di bidang teknis gitu kan ya. Makanya ada namanya MK, konstruksi konsultan tingginya. Jadi setiap konsultan perencana, konsultan pengawas dan MK sama penyedia kontraktor sendiri. Proses ini berjalan. Dan ini sudah menjadi atensi publik kan. Tidak mungkin kita untuk nutup-nutupi hal seperti ini. Dan proses ini memang sekarang sedang dalam pemeriksaan dari BPK. Itu ya. Sebentar Pak, sepengetahuan Bapak di adendum itu seperti apa? Kan nanti ada nggak? Ada dengan Enggak, maksud Bapak tahu nggak? Apakah sama dengan omongan Pak Wali gitu maksud saya? Oh, kalau omongan Pak Wali kan tidak bisa dijadikan bahwa itu menjadi pegangan ya. Bukan maksudnya gini, dia kan orang kalau Pak Boy yang ngomong saya nggak percaya. Ya. Ini seorang pemimpin nomor 1 di Kota Tasikmalaya dan dia punya tanggung jawab untuk pembangunan rumah sakit ini. Makanya dia memberikan saran dan dia mengatur supaya ini selesai maksudnya gitu. Jadi Pak Wali Kota berbicara gini, katanya dia mengajukan ke sana dan disampaikan kepada sana kemana? Ke ini ke Bapeda provinsi. Ke ibu apalah saya lupa lagi. Jadi di adendum tersebut katanya dia menginginkan satu lantai selesai dan bisa difungsikan. Nah makanya saya tanya ke Bapak, apakah di adendumnya itu seperti apa? Bagus ini. Pertama yang diserahkan oleh Pak Wali Kota di sana, saya tidak tahu persis suratnya seperti apa. Memang dari rumah sakit sejak awal berkeinginan itu supaya berfungsi dulu setidaknya satu lantai. Kenapa? Karena di sana itu ruang poliklinik Pak. Layanan primanya utamanya ke publik kan itu. Ada poli saraf, ada poli THT, macam-macam lah di situ. Nah, dalam perkara teknis yang merancang bahwa itu lebih layak saat itu apakah membangun gedung satu lantai dulu atau misalkan segera konstruksi dulu, itu wilayahnya ada di wilayah para engineer kan. Mereka menghitung kan mana yang lebih layak. Konsultan perencana, kemudian di engineer, kemudian juga kan didampingi dari PUPR juga kan, PUPR satu yang memang kewenangannya di bidang itu. Nah, sehingga memang di dalam adendum itu hanya konstruksi, tidak membangun satu lantai butuh gitu. Karena pekerjaannya kan ini ada persiapan pekerjaan itu, ada konstruksi dan arsitektur, ada pekerjaan elektrikal, ada mekanikal, elektrikal. Nah ini yang dibangun hanya konstruksi saja. Siapa yang akhirnya menentukan itu? Yang menentukan itu adalah PPK ya, atas pertimbangan dari tadi ada konsultan perencana, MK, kemudian juga kan ada mungkin pendampingan dari mana? Dari UPR. Jadi kalau tadi katakan kalau di adendum memang tidak disebutkan satu lantai itu untuk fungsional. Ya. Memang di dalam peraturan Perlem LKPP kalau ada itu diusahakan diutamakan adalah fungsi.
kita orang teknis punya pertimbangan tersendiri yang kita tidak bisa intervensi kan. Nggak, kalau saya lihatnya kan ada pembangkangan di situ kan, yang nyuruh kan seorang wali kota yang bertanggung jawab terhadap anggaran gitu ya Pak ya. Kalau itu saya nggak tahu. Iya, makanya ketika Pak Wali Kota juga memerintahkan dengan tujuan baik supaya itu difungsikan kan ya kepentingannya tadi ya sangat mendesak. Ternyata ini hanya jadi konstruksi saja kan itu juga. Karena gini, Pak Wali Kota pada itu menyampaikan dari 33 dipotong karena ada focusing itu potong-potong, tapi pertimbangannya yang penting satu lantai selesai supaya bisa difungsikan. Nah ketika ini juga tidak selesai satu lantai, berarti kan kita pertanyakan kenapa kan garisnya tidak jelas kan gitu. Ya kalau Pak, saya tidak bisa berkomentar karena itu bukan wilayah kita. Cuma harapan dari awal kita memang ingin berfungsi satuan. Pasti Pak, tidak untuk tidak. adendumnya bisa kami tahu. Kalau adendum begini Pak, dalam undang-undang keterbukaan informasi publik ya, untuk adendum ke para pihak itu tidak boleh diinginkan. Ketentuan itu termasuk informasi yang dikecualikan. Ya. Misalkan saya ya, rumah sakit bikin perjanjian dengan yang lain. Apa benar Pak itu dikecualikan? Kalau perjanjian negara baru dikecualikan. nah, gini Pak, Bapak nanti baca lagi, misalkan gini ya, rumah sakit bikin MOU dengan pihak yang lain, isinya itu tidak boleh, isi itunya. Ya isinya mah kalau adendum mah kan jelas itu kan untuk keterbukaan publik. Ya, Kalau isi mah boleh lah, tapi adendum kan itu Gini. ada perubahan supaya kita juga Pak. paham. Saya Anggaran itu juga pernah bercerita di ruang di sekitar informasi. Saya kasih informasi itu, nggak mungkin saya kemudian untuk Kita maksud saya gini Pak, ini kan uang rakyat, uang pemerintah itu apapun bentuknya terus dibuka dan itu diatur oleh undang-undang Ini bukan aja tidak ada yang pengecualian. itu manajer lah. Karena ini juga akan membentuk buruh ibaratnya. Inilah kalau menurut saya, jadi jangan sampai rebutan kapling antara Bapak dengan PPK dengan PPTK. Jadi gini aja sekarang jangan bakalan Itu maksud masalah parkir wes ratu tah, lahan pemerintah aku jawab Gini aja lah. lah sekarang kalau saya Mengisi. bilang sederhana aja lah. Kalau emang bisa menghadirkan PPK dengan PPTK-nya kapan? Karena ini ada pertanyaan yang krusial yang dari awal saya pertanyakan. Satu, mana itu surat penghapusan aset? Ketika dikit, tapi harus barang, itu masih yang lama. Kenapa sekarang jadi yang itu masukin lah? Pidana siapa bilang tanya Bapak? Betul. Tanya Bapak, kuasa hukum. Jangan, ini kan saya bilang ini negara loh Pak, barang di negara kalau duit Bapak pribadi buat kuasa hukum uangnya silakan. Mau diketik. Boleh kita katik Pak, Wah. mencaya mah bisa saya bikin ke saya lah. Gitu, jadi tolong ini sekali lagi tertib administrasi. Jadi ini mana angkanya keluar kami 120 juta loh. Ngomong lagi. jadi yang ini kan tadi saya luruskan itu memang peranannya PPK. Saya hanya edukasi yang saya lakukan. Kalau nomor adendum segala macam terbuka, nah sebutnya. Kalau isi perjanjian antara para pihaknya itu memang ranah yang itu. Nah BPK juga pasti memeriksa. Itu dalam proses pemeriksaan BPK ini. Ya, yang ini itu yang mana? Yang gedung ini BPK itu udah hampir seminggu, mungkin semingguan. Gini aja Pak lah, kalau kita mah silakan BPK mau KPK mau wartawan kita mah jalan sendiri. Ah, iya, jadi iya. jadi ranah itu tuh sangat berbeda. Ketika mereka juga KPK datang, BPK datang, kita punya cara tersendiri Pak untuk minimal sebagai sosial itu nih loh yang kita temukan seperti ini. Nah makanya ini aja Pak supaya Bapak mungkin untuk masalah yang lain secara teknik tidak bisa menjawab, paling tidak bisa nggak tanah negara atau tanah pemerintah ini sekarang dimanfaatkan dipakai parkir, dipungut, itu kan untuk kepentingan publik sama. Gini kan itu kan pertama ya. Yang tadi clear dulu ya, yang tadi itu Clear aja lah dulu, nanti kan kan. dengan PPK dan PPTK ya. Pak. Ya, itu kita agendakan untuk dengan mereka. Dan saya tadi hanya mengedukasi wilayah tertentu, Kang, ya. Saya mengedukasi wilayah tertentu. Karena gini Pak, Bahwa mohon tadi maaf, ini bukan keputusan loh Pak. bukan. Bukan. Yang keputusan itu saya mau dari Bapak dengan PPK dengan PPK. Saya mau itu Jaga aja. ulang aja. Ya. Saya kalau untuk urusan ini jadwal ulangnya kapan? Ya. Itu aja lah. Gini, Kita Kak. minta ke Bapak dulu. Ya, Dan gini. mohon maaf Pak, dan Ya. dulu. Kapan Bapak kesiapannya? Minggu depan lah nanti kita aja. Kami mau terima pakai surat juga Pak. Kami datang di sini pakai surat. Jadi Bapak kalau emang mau kami juga pakai surat dulu. Jadi biar enak lah. Kalau emang mau seperti itu, jadi lebih enak gitu kan gitu. Jadi
Jadi kesiapannya kapan? Nah itu resmi lah. Jadi kalau ini jangan sampai ngebuntut buruh lah. Saya nggak mau lah. Jadi Gimana Pak Buruh orang ayam tadi demo orang mah sing teu beres surat Kita mau naikkan itu ke Pemkot gampang kesehatan paling oke. Jadi gini kan, saya tuh menyampaikan itu tadi sebatas informasi bahwa teman-teman tuh punya hak dilindungi undang-undang, gitu ya, untuk menyampaikan pendapat tadinya tuh dilindungi gitu kan ya. Termasuk kalau mau di rumah sakit hati-hati. Enggak, Ya, itu itu nggak mungkin. satu ya. Artinya saya pun dari sudut kuasa hukum, saya kan juga akademis juga ya. Tidak mungkin menghalang-halangi teman-teman satu itu. Cuma saya selalu menginginkan itu langkah agar tidak salah. Orang mau edukasi itu bahwa itu teman-teman kan. Nah, itu yang selalu kita sampaikan, langkah tidak salah. Kenapa? Tujuan akan tercapai tujuannya, tapi ulah sampai kan nincak. Nah, namanya teh jembatan anak urus atau dia ada. Jadi memang Pak Direktur, kalaupun saran nih, karena saya kan bukan keputusan. Kalaupun nanti penyidikan KPK dan PPTK itu lebih bagus. Kenapa? Karena memang pada saat kontrak ini berjalan dari sampai sekarang, KPK dan PPTK-nya bukan Pak Direktur. Ya, penandatangan kontrak pun bukan Direktur. Bukan berarti Pak Direktur kata bukan. Dan Bapak sebagai Direktur rumah sakit bertanggung jawab terhadap itu. Tapi dalam itu ada bagian pekerjaan yang namanya pembangunan proyek gedung politik ini, gitu kan ya. Dan ini memang harus dikawal teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga kan kondisinya bangunannya kan. Nah, jadi ini kan itu etalasenya apa? RSUD ini ya di depan, jadi ruang poliklinik. Ya kami berterima kasih sebetulnya. Gitu. Cuma tadi saya tuh cincak anak sini, gitu kan. Nah, agendakan aja nanti dengan PPK dan PPTK. Kalau saya tahu, tapi yang lebih berwenang nanti yang lebih ininya silakan dengan izin ya Pak. Siap. Ya, saya harap sih informasi dibuka semua Pak. Dan dirahasiakan Pak. Kalau dirahasiakan kita gugat ke PPID bisa. Cuma kita kan kata-katanya besar nih. Masa minta data aja harus kita buka sih? Nah gitu kan ya. Kalaupun tidak ada masalah ya kasihin aja gitu. Kayak tadi saya minta adendum misalnya. Ya kalau memang clear, kenapa harus takut kasihin aja? Nggak problem kan? saya balik kalau bapak memang itu ya kenapa takut lapor ke di gugat ya lewat komisi informasi dan mekanismenya itu mekanisme undang-undangnya Pak. Ya iya. Kami juga tidak bisa kemudian ya memaksakan sesuatu yang memang tidak bolehkan, justru itu melanggar. Kalau bapak tidak puas ada mekanisme Pak ya terkait informasi itu ajukan ke sengketa informasi. Tahu saya Pak. Nah kalau tahu lakukan ya tidak kemudian memaksa kami harus membuka sesuatu yang kami tidak boleh. Kalau masalah datanya itu yang di depan nilai baru itu terbuka open bahkan dan dipasang pelangnya juga wajib itu pelangnya juga. Kalau masuk ke dalam ranah perjanjian kontrak itu Pak ranah yang berbeda gitu. Kalau itu ya memang harus lewat mekanisme. Nah kan jadi insya Allah saya bukan tipe kalau untuk menutup-nutupi kan ya. Bahkan saya di media kan terbuka pasal untuk 17 itu kan dikecualikan setelah putusan Pak. Ya, coba aja lihat 17 ya Pak ya. Ya sok baca aja. Kan saya juga pernah bersengketa dengan hal seperti itu yang memang terkait kontrak itu. Saya di media pun terbuka, nggak menutup-nutupi. Coba jejak digitalnya baca, ya statement kami ketika teman yang lain, baik yang online maupun buka yang yang cetak terbuka itu. Cuma kita dalam berambil, silakan mekanismenya banyak. Salah DE rumah sakit milik dan milik masyarakat milik rakyat. Kalau yang terkait parkir Pak, dilanjut aja. Nah, kalau parkir begini, parkir ini memang sudah habis kan? Ya. Kalau aset daerah, ini kita tahu ketentuan pokoknya dulu ya. Yang namanya aset daerah itu kan boleh sebetulnya dipersamakan dengan pihak lain. Ada dalam undang-undangnya, mekanismenya ada, undang-undang ada. Contoh lah, saya ekstrim, Maya Sari Plaza, diharapkan kan ayah kereta ini PJKA ya. Nah itu kan sewa. Gila, Bapak ngomong jangan asal ngomong Pak. Tunggu dulu. Ntar dulu, saya pemenang dia Iya, Pak. tunggu Itu dulu. utangnya aja sampai dengan 7 miliar. Tunggu dulu. Enggak, Saya belum. itu keluar Enggak, daripada saya belum selesai. substansi persoalan ini adalah Bukan. yang dipertanyakan oleh kita. Bukan. Kenapa itu dijadikan parkir? Enggak, saya Sekarang sederhana.
ruang evakuasi mana ntar? Jangan Iya. dilihat kita lagi senang begini. Nah kalau terjadi mara bahaya, bencana alam lah. Nah evakuasi mau kemana? Tunggu Nah dulu. ini persoalan maksud saya. Jadi ruang evakuasi harus ada. Minimal kalau ruang evakuasi ini Benar. tempat parkir, parkirnya di sana, oke. Iya. Nah sekarang pakai tempat parkir. Gini, Kang. Ruang evakuasinya di mana? Sebelum masuk ke sana kan saya ke Terus prinsip dasar dulu. dimanfaatkan masalah Ya. apa Pak? Ya. Manfaatkan Gini, ada Kang. keuntungan. Saya kan ke prinsip dasar dulu. Ntar jadi ribut. Ya. Aya duit. Prinsip dasarnya itu bahwa lahan atau aset pemerintah itu masih bisa dilakukan seperti itu. Kita belum menuduh masalah ini kan? Ya belum. Itu diperbolehkan untuk diinginkan. Masalahnya, gitu kan ya. Apakah ini, gitu kan ya, masih berjalan atau tidak? Ini memang sudah habis. Bapak yang saya tanya, yang memperolehkan tuh undang-undang atau perda atau apa? Coba dimunculkan itu dulu, supaya Pak. clear lah. Kalau Maksudnya itu gini, bisa harus ini ada. gimana kita mau ada ruang evakuasi? Ini kan ruang Ya, evakuasi makanya aja undang-undang itu nggak ada. dilarang Pak Nah, karena pemerintah itu apa nggak yang boleh. dibicarakan Makanya itu, saya Pak? tanya kalau benar-benar ada, coba lah saya minta loh. Makanya undang-undang ini kan berapa? ruangannya cuma Ini. segini-gininya nih tempat parkir. Ruang Apalagi evakuasinya kan di ada mana? evakuasi. Kalau ini kan dua hal yang berbeda. Yang ini kan usulan benar, ini pendapat Akang benar, benar kan? Betul, Pak Dokter. Saya nggak memungkiri apa yang disampaikan Akang benar, benar kan? Cuma yang akan satu-satu dulu nih. Saya prinsip dasar ada, nanti saya kasihkan apa peraturan ya, nanti di belakang lah. Yang akan betul Pak Dokter, memang ini kan usulannya bagus dari masyarakat terkait masalah mengevakuasi segala macam. Dengan sempitnya yang ada seperti ini, ya, ini memang ada banyak masalah yang seperti Pak sini, karena ruangnya sempit, yang mau parkir juga di mana. Makanya lah kenapa ini pembangunan itu semua kan sampai ini pun nanti dibongkar dari semua rencananya ke depan itu, karena untuk membenahi semua termasuk di IGD ya, di IGD. Ini sedang dalam proses bagaimana membenahi kesemuanya itu. Dan betul katakan lahan yang sakit kena sudah sumpah gitu kan ya, alurnya pun repot seperti itu. Maka ini sebetulnya bagian dari proyek pembangunan di wilayah sana ya, sampai ke arah mana? Barat sana. Kan itu kan? Kan soalnya kan Ya. Ya gini aja Pak Direktur, saya minta kepastian kira-kira kalau untuk minggu depan hari apa? Saya bersurat ya. Siap. Resmi kan? Siap. Dan itu aja Pak Direktur dan Pak Pengacara. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Ya, mungkin minggu depan kita akan yang paling unik ya. ya. Ini fokus ini Pak ya Pak ya. Ini suratnya. Ini kantor administrasi BPJS dan perawatan RSUD Nasional Kamsat. Nah, di sini mungkin ada hal-hal yang mengenai persyaratan kualifikasi proses lelang LPSE, terus juga asas-asas dalam pelaksanaan lelang tidak ditebus semestinya itu asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum. Terus diduga juga proses lelang tidak transparan, diduga ada penggiringan dalam proses lelang, terus penyerapan anggaran yang tidak efisien. Terus juga ini mengenai parkir di area pemerintah, tanah pemerintah lah, termasuk juga mungkin WC ya, yang memang apa menteri apa ya yang Erick Thohir itu sempat Pertamina kan itu fasilitas publik, jadi untuk WC umum juga itu kan sudah tidak boleh dipungut. Untuk masuk ke misalnya masuk ke WC tidak boleh ada bayaran dan tidak boleh dipungut, tidak boleh juga diawasi, silakan itu karena memang itu untuk kepentingan publik, sama dengan rumah sakit lah seperti. Nah, concern saya dari beberapa pertanyaan saya pernah komunikasi dengan Pak Wali Kota. Kemarin memang ada anggaran-anggaran yang seharusnya semestinya 30 sekian miliar, ternyata ada refocusing terpotong-potong. Cuman saya tidak tahu persis, yang jelas ada perkataan dari Pak Wali bahwa ada amanat yang disampaikan berdasarkan katanya pada saat itu dan saya sendiri sebagai direktur
hal jadi yang ada 2 surat ya kalau yang saya ini ada yang terkait dengan tower. Tadi malam saya juga ada informasi tambahan ini terkait dengan proyek Waterloo ini. Tentunya ini hari Jumat berkah dan semoga saja salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan tercurahkan hari Jumat untuk banyak selamat. Dan ini kegiatan hari ini kita akan diskusi di sini apa yang rekan-rekan nanti akan informasi ataupun tanyakan ke rumah sakit. Saya akan mencoba menjelaskan apa yang dari saya dan nanti dibantu oleh rekan saya beberapa hal yang kemarin ditanyakan kaitan dengan mungkin posisi saya sebagai direktur yang memang baru menjabat 1 bulan lebih ya. Baik, itu sebagai pembukaan dari saya mungkin, dan saya mohon maaf sebelumnya ini sempat teman-teman mungkin dulu karena ada 2 pertemuan yang bersamaan. Demikian saja mungkin sebagai pembukaan dari saya, dan saya persilahkan kepada perwakilan dari Kang Gibas untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Izin kita kembali ke Alhamdulillah. Sedikit mempertanyakan apa yang menjadikan unek-unek dari organisasi dari Munsur itu kita ajukan juga pergi ke yang mana semua dan Tarik Pak Teten. ya. Tidak lupa sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tapi dan kepada kita semua yang taat dan patuh terhadap ajaran. Bapak-bapak yang saya hormati, mungkin kita langsung pada materi yang setelah disampaikan oleh surat Pak. Namun sebelum materi itu karena memang ada 2 yang nantian tahap, karena tadinya kita itu mau 1 persatu ya Pak, tapi ya dipikirkan kembali oleh ketua dan oleh pengurus barangkali untuk ke depan mungkin ada yang sibuk, makanya udah sekalian aja kan gitu ya suratnya. Memang kalau itu tidak dikirim nanti kan ada alasan karena misalnya materinya itu tidak tersampaikan, jadi belum ada kesan, makanya kedua kemarin mencoba memberikan supaya minimal ada pemahaman lah apa yang akan